Coba kameranya dibuka ya. Kayaknya mulai ada yang kameranya dimatiin, orangnya pada kemana gitu. Oke, bagian bawah. Gede Adi yang belum dibuka kameranya, saya mau lihat orangnya ada apa enggak. Juvencia, IGD Christopher, Dayu. Oke, IGD Christopher masih belum buka. Adek, Putu bagus. Oke. Karena Agung istri Agung Sintiati ya belum buka juga. Ismia. Oke, berapa orang ya? Saya hitung yang belum buka ya kameranya. 05. Kosong satu kayaknya berapa kali ini? Ini Kadek Abelia? Hadir dokter, saya habis antar adiknya sekolah. Gimana? Saya tadi habis antar adiknya sekolah dokter. Oke. Kan bisa pakai HP aja nggak apa-apa. Oke, Komang, Gede Adi Tanaya. Hadir dokter. Oke, buka kameranya. 048 Idewo. Hadir dokter. Oke, buka kameranya. Saya pengen lihat orang yang mana gitu. Ini tinggal Gede Adi 05 nih yang belum buka. Gede Adi Tanana ada ya? Oke. Tinggal Gede Adi ya yang belum buka ya. Mana? Ini Kadek Abelia. Nggak apa-apa, Dek, belum mandi. Saya ngerti juga ini kuliah pagi-pagi ya. Kosong 48 IGD Dewa ya. 05. Oke, 05 048 belum buka. Dewa ada? Oke, bagus. Oke, Dewa 48 masih ada ya. Gede Adi nih. Gede Adi Tanan. Oke, oh di jalan nggak apa-apa. Christopher, kenapa saya dikasih gambar ini? IGD Christopher, oke. Oke, adik-adik ya. Saya nggak apa-apa selama kuliah, adik-adik nanti ini menutup kameranya atau biar aja nyala terus adik-adik kemana nggak apa-apa. Cuman didengar aja, karena dengan mendengar adik-adik bisa mengingat dengan baik gitu. Kalaupun merekam, kadang ini nggak bisa nyambung juga. Oke, kita mulai kuliah kita pagi ini ya. Oke, materi kita pagi ini environmental and nutritional disease. Ya, bisa jelas ya, semua kelihatan slide-nya. Oke adik-adik, ini materi baru ya kalau di FKG karena yang dulu kami tidak sampaikan tentang lingkungan penyakit karena disebabkan oleh lingkungan dan gizi ya. Tapi ini masuk pelajaran penting yang emang harus tersampaikan karena dia berada di basic. Nah seperti biasa adik-adik silakan mau difoto pertanyaannya boleh, screenshot boleh ya. Oke.
Nah, pertanyaan berikutnya. Udah ya, kita mulai ya. Oke. Jadi sebenarnya ini satu judul besar ya, penyakit yang disebabkan oleh lingkungan dan disebabkan oleh makanan atau oleh nutrisi. Nah, kalau kita bicara pada lingkungan, nah sebenarnya lingkungan itu dibagi menjadi dua ya sebenarnya, lingkungan luar ya, jadi pasar, lingkungan di luar rumah, kemudian lingkungan di dalam rumah. Jadi seperti udara, di lingkungan itu nanti polutan itu berada di udara, di air maupun di tanah. Nah, lingkungan pribadi ini termasuk tembakau, alkohol dan lain-lain. Nah, kenapa pelajaran ini penting ya? Ternyata lingkungan tersebut ya seiring dengan meningkatnya industri ya, dia bisa menyebabkan 2 juta kematian setiap tahun. Sementara gangguan nutrisi atau penyakit yang berhubungan dengan gangguan nutrisi juga bisa menyebabkan 2,60 juta kematian per tahun ya. Kalau adik-adik mungkin menganggap ini angkanya masa sih sebegitu banyak gitu. Nanti kita setelah kita pelajari baru kita paham. Nah, ini ya pertanyaan kedua. Apa yang dimaksud dengan GBD? Jadi the global burden disease. The global burden disease itu artinya beban kesehatan global. Jadi WHO menetapkan beberapa penyakit yang akhirnya menjadi beban internasional, tapi bukan hanya beban nasional ya. Dia menjadi beban internasional untuk dipikirkan karena menyita perhatian sangat banyak. Nah, gangguan nutrisi ini dia sepertiga dari global burden disease. Karena yang paling berat penyakit yang menjadi beban global sekarang itu adalah penyakit jantung koroner dan stres. Pada negara-negara berkembang masih terdapat penyakit infeksi ya. Dan penyakit infeksi pada negara-negara berkembang ini menyebabkan 70% kematian pada bayi ya. Jadi tercatat infeksi pada paru-paru, pneumonia, infeksi pada saluran cerna, diare, TBC, malaria ya. Ini 70% penyebab kematian pada anak-anak di negara berkembang masih penyakit infeksi ya. Kita sudah belajar tentang penyakit infeksi kemarin. Tapi di luar penyakit infeksi ternyata yang mulai menanjak. Jadi di beberapa negara maju penyakit infeksi semakin menurun ya, seiring dengan bagusnya gizi, bagusnya sanitasi sudah mulai menurun. Yang naik itu adalah penyakit jantung koroner dan stroke. Dan penyakit-penyakit yang berhubungan dengan nutrisi. Nah, nanti beberapa penyakit yang akan berhubungan dengan nutrisi akan kita bahas di bagian akhir dari kuliah kita kali ini. Nah, kita belajar dulu tentang efek greenhouse ya. Tercatat ya sejak tahun 1960 terjadi peningkatan suhu di suhu atmosfer sekitar 0,6 derajat Celcius. Nah, peningkatan suhu ini menyebabkan peningkatan pada peningkatan suhu ini menyebabkan peningkatan temperatur pada permukaan atmosfer. Peningkatan temperatur pada atmosfer ini dia memberi efek kepada udara kita. Itu disebut dengan efek greenhouse. Jadi efek greenhouse itu terjadi peningkatan. Efek greenhouse itu apa? Sinar matahari yang datang dari luar ketika masuk ke dalam mencapai daratan bumi kita, panasnya akan dilepaskan keluar. Akan dilepaskan pada lapisan atmosfer kita gitu. Nah, karena tadi terjadi peningkatan CO2, metan, dan ozon, ternyata ini berakibat semakin meningkatnya suhu dari atmosfer kita. Dan peningkatan suhu inilah yang kita katakan sebagai efek dari greenhouse. Nah, nanti kita bahas ya, apa yang terjadi jika terus terjadi peningkatan suhu pada bumi kita. Nah, sekarang kita belajar tentang xenobiotik. Xenobiotik itu adalah zat kimia eksogen pada lingkungan, air dan udara, pangan dan tanah. Nah,
zat-zat xenobiotik ini apabila masuk ke dalam tubuh kita, maka dia akan dimetabolisme menjadi bahan yang non-toksik. Tapi beberapa jenis xenobiotik ternyata tidak mampu dimetabolisme oleh tubuh kita menjadi bahan yang tidak toksik. Akhirnya dia malah berubah menjadi bahan yang lebih toksik. Nah, ini akan membahayakan kita. Zat-zat polutan tersebut ketika masuk ke dalam sel, maka akan dibikin pola lebih masuk ke dalam polar group ya, agar mudah diserap oleh sitokrom P45 yang berada pada retikulum endoplasma. Adik-adik tahu retikulum endoplasma ini berada di dalam sel ya. Adik-adik sudah pernah belajar sel dulu punya waktu SMA. Nah, nanti untuk membuatnya lebih tidak toksik, maka dia akan berikatan dengan zat ya, bisa glucuronidation, biometylation, bisa mengalami alkali jadi berikatan dengan 3 hal ini gitu. Kita lihat jadi definisi xenobiotik ya. Ini efek greenhouse ya. Just the right temperature for plants and animals, including humans, to thrive. Why is Earth so special? Well, one reason is the greenhouse effect. A greenhouse is a building with glass walls and glass roof. The clear glass allows sunlight to shine into the greenhouse while also trapping the sun's heat inside. This is how a keeps plants warm even at night in the winter. The greenhouse effect keeps warm in pretty much the same way. Earth Yes, ma'am. Emma, sebentar deh. Pencet nggak sengaja. What is the greenhouse effect? No place for living things. It's just the right temperature for plants and animals, including humans, to thrive. Why is Earth so special? Well, one reason is the greenhouse effect. A greenhouse is a building with glass walls and glass roof. The clear glass allows sunlight to shine into the greenhouse while also trapping the sun's heat inside. This is how a greenhouse keeps plants even at night and in the winter. The greenhouse effect keeps Earth warm pretty much the same way. Earth isn't surrounded by glass, but it ini is bumi ya. surrounded by a Yang biru ini gas lapisan atmosfer kita. In the daytime, the sun shines through the atmosphere, warming Jadi apabila Earth's sinar surface. matahari masuk After the sun ke goes down, ini, Earth's ke surface dalam atmosfer dan This nyampe releases kepada heat back permukaan into bumi, the air. maka akan But dipantulkan some of lagi that heat is keluar. trapped by the atmosphere. These heat-trapping gases are called greenhouse gases. Carbon dioxide, water vapor, and methane are all examples of greenhouse gases. Earth needs a balance of greenhouse gases to maintain just the right temperature for things. But human activities are changing Earth's natural greenhouse effect. For example, burning fossil fuels like coal and oil releases more carbon dioxide into our atmosphere. These extra greenhouse gases can cause the atmosphere to trap more and more heat, leading to a warmer Earth. NASA satellites are constantly measuring the gases in our atmosphere from space. They've observed increases in the amount of carbon dioxide and other greenhouse gases. The information from NASA satellites helps scientists figure out where greenhouse gases are coming from and how they are ending up in our atmosphere. This information will help us better understand the impact that greenhouse gases have on our climate and help us better understand this very special greenhouse that we call home. Find out more. Oke, nah. Nah, sekarang kita ulang lagi tentang xenobiotik ya. Xenobiotik, apabila tubuh kita tereksposur oleh benda-benda yang berasal dari lingkungan, dari dalam tanah, air maupun udara, maka dia nanti setelah melalui tempat entry-nya dia akan masuk ke dalam hepar ya. Nah, kemudian didistribusikan ke dalam di dalam hepar terjadi metabolisme ya. Kemudian didistribusikan di dalam tubuh.
Nah, di dalam tubuh nanti bentar, ini didistribusikan ke dalam tubuh. Nah, zat-zat racun tersebut sebagian di metabolisme. Ternyata dia ikatan dengan yang glukuronid dan beberapa bagian yang polar tadi, ternyata dia malah menjadi sesuatu yang lebih toksik. Nah, bisa juga di metabolisme oleh tubuh kita, ternyata racun itu menjadi zat-zat yang kurang toksik, ya. Bisa jadi juga terjadi dikonjugasikan kemudian dikeluarkan dari tubuh kita menjadi zat yang tidak toksik lagi sehingga bisa diekspresikan. Zat-zat yang menjadi lebih toksik bagi tubuh kita maka akan didistribusikan ke dalam tubuh, ya. Dan akhirnya dia berinteraksi dengan masuk ke dalam sel. Nah, masuk ke dalam sel ini berinteraksi dengan makromolekul, jadi dengan protein, dengan DNA, RNA, dan reseptor. Nah, kalau dia berinteraksi dengan baik komponen inti DNA maupun RNA, ini akan menyebabkan toxic effect yang bisa berakibat karsinogenesis. Jika dia berikatan dengan sel-sel imun, maka dia akan menjadi imun toksik, ya, sel-sel. Jika tubuh kita masih punya repair proses yang bagus, maka walaupun DNA dan RNA-nya ada yang rusak, maka akan terjadi pengaktifan P53 sehingga sel-sel yang terkena racun tersebut diprogram untuk bunuh diri. Apabila masih diprogram untuk repair dulu. Apabila repair prosesnya tidak berhasil, maka sel-sel tersebut akan diprogram untuk bunuh diri. Nah, apabila berhasil diprogram untuk repair, maka zat beracun tersebut akan dikeluarkan. Jadi ini distribusinya, apapun racunnya, maka dia akan melalui 3 jalur ini, ya. Ada yang menjadi lebih toksik, ada yang lebih kurang toksik, ada yang menjadi zat-zat yang tidak toksik lagi kemudian diekspresikan. Nah, ini metabolisme xenobiotik, ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Maya Aini, presentasikan materi mengenai metabolisme xenobiotik. Xenobiotik berasal dari bahasa Yunani xenos yang artinya asing. Xenobiotik adalah zat asing yang masuk dalam tubuh manusia, seperti obat-obatan, insektisida, zat kimia tambahan pada makanan seperti pemanis, pewarna, pengawet, dan zat karsinogen lainnya. Kepentingan xenobiotik dalam metabolis itu, xenobiotik umumnya di dalam air, sehingga jika masuk ke tubuh tidak dapat diekspresi. Untuk dapat diekspresi, xenobiotik harus dimetabolisme menjadi zat yang larut. Organ yang paling berperan dalam metabolisme xenobiotik adalah hati. Ekspresi xenobiotik terjadi melalui enzim dan urin. Metabolisme xenobiotik terjadi dalam 2 fase. Fase pertama yaitu fase hidrolisis, di mana ini mengubah xenobiotik aktif menjadi inaktif oleh enzim monooksidase atau sitokrom P450. Enzim sitokrom P450 terdapat banyak di retikulum endoplasma yang merupakan hemoprotein seperti hemoglobin. Fungsi enzim ini adalah sebagai katalisator perubahan hidrogen pada xenobiotik menjadi gugus hidroksil OH. Pada beberapa keadaan, ini, ya, gugus hidroksil OH-nya yang ini, ya, adik-adik, ya. Jadi berikatan. Pada fase 2, senyawa telah terhidroksilasi atau diproses dengan cara lain. Pada fase 1, diubah oleh enzim spesifik menjadi berbagai metabolit polar oleh konjugasi dengan asam glukuronat, sulfat, asetat, glutasi, atau asam amino tertentu, atau metilasi. Reaksi yang terjadi pada fase 2 ada glukuronidasi, di mana glukuronidasi merupakan proses mengkonjugasi xenobiotik dengan asam glukuronat dengan enzim glukuronil transferase, di mana bilirubin UDP glukuronat sebagai donor glukuronil dan enzim glukuronil transferase. Xenobiotik yang mengalami glukuronidasi adalah asetonilcholine atau karsinogenik, anilin, asam benzoat, meprogamat, fenol, dan senyawa steroid. Kedua itu sulfasi, merupakan proses konjugasi xenobiotik dengan asam sulfat dengan enzim sulfatranspirase, di mana xenobiotik mengalami sulfasi adalah alkohol, ariladina, dan fenol. Ketiga itu
fermentasi. Fermentasi terdiri dari peptida, terutama sistein dan biasa disingkat GSH menggunakan enzim glutation meningkat organik adalah zat kimia yang memerlukan aktivitas enzim ke dalam retikulum endoplasma. Terapi senotropik memberikan efek sintositas bagi DNA sel yang bisa. Baiklah, assalamualaikum. Ya, Adik ya. Tadi Maya Ayuni ini mahasiswa yang seusia dengan adik-adik ya, jadi dia diberi tugas untuk membahas tentang metabolisme xenobiotik, bisa menjelaskannya dengan cukup bagus ya, sampai terlalu detail ya, menurut saya melebihi kapasitasnya. Nah sekarang polusi lingkungan ya, kita masuk ke polusi lingkungan. Polusi lingkungan itu polusi yang berada di udara adalah ozon, nitrogen, sulfur dioksida, asid aerosol, dan partikel-partikel. Nah, polusi indoor itu di dalam rumah ya, termasuk tembakau, asbes, logam berat. Nah, logam berat ini yang nanti akan banyak saya bahas ya, karena ini yang akan nanti berhubungan dengan gigi. Oke. Nah, lead ini logam berat ya. Jadi sudah dijelaskan yang termasuk logam berat itu adalah arsen, kadmium, merkuri ya, air rasa ini ya, merkuri, kadmium, timbal ya, timbal itu ada di cat ya. Jadi sumber-sumber dari logam berat itu salah satunya adalah cat ya, cat lead paint. Ini sudah nggak ada ya, ini pemanas yang dulu. Terus kemudian pada industri keramik ya, terus kemudian pada beberapa industri mereka banyak memakai logam-logam berat ya. Nah, dari industri-industri ini atau dari cat ini, maka logam berat itu bisa masuk ke dalam tubuh melalui pernafasan. Jadi cat itu cat-cat di rumah yang mengandung timbal ya. Terus kemudian atap-atap yang mengandung asbes. Atau bisa juga melalui pencernaan ya. Jadi terbawa bersama makanan. Nah, logam berat ini, permasalahannya logam berat ini ternyata dia akan menghambat pertumbuhan gigi pada anak-anak. Jadi apabila anak-anak tersebut termakan atau terinfeksi kena logam berat, maka dia akan mengalami gangguan pada gigi. Gitu. Nah, kemudian dia juga merusak eritrosit, sehingga akan terjadi kerusakan pada eritrosit. Dia juga masih ada sisa-sisanya pada jaringan ikat, walaupun sebagian akan dikeluarkan melalui ginjal. Nah, golongan yang mengandung sulfidril ini sulfur ya, sulfur itu bahasa kitanya apa ya? Sulfur, belerang. Dia golongan ini akan menghambat sintesis dari HEM. HEM ini adalah komponen dari pembentuk sel darah merah ya. Sehingga apabila terkena racun yang terkontaminasi kelompok sulfidril ini, nah, akibatnya adalah akan terjadi anemia. Anemianya tipe hipokromik atau terjadi basofilik stiffling pada eritrosit ya. Saya susah mengindonesiakan basofilik stiffling, jadi eritrosit. Kemudian logam berat ini juga ternyata dia menyebabkan penghambatan pada pengikatan kalsium, karena reseptor logam untuk mengikat kalsium diisi oleh logam berat sehingga kalsiumnya tidak terserap. Nah, ini akan menyebabkan kerusakan pada tulang-tulang. Jadi tulang-tulang pada orang dewasa akan mengalami osteoporotik, termasuk tulang pada gigi. Nah, kemudian juga dia bisa menyebabkan kerusakan pada membran. Nah, jika terjadi kerusakan pada membran, maka cukup luas kerusakan ya, bisa terjadi renal damage atau kerusakan dari ginjal, hanya menyebabkan hipertensi. Gitu juga dia cepat menyebabkan pecahnya sel-sel darah merah atau hemolisis. Ini adalah kerusakan-kerusakan yang disebabkan oleh
logam berat. Logam berat itu bisa menyebabkan kerusakan pada otak, pada gusi, kemudian juga pada otak itu terjadi sakit kepala yang tidak jelas gitu. Kemudian gangguan memori, pada anak-anak akan terjadi ensefalopati. Nah, ini yang cukup sering ya. Dulu saya bingung, zaman dulu jarang sekali anak-anak itu lahir dengan kasus ensefalopati. Jadi lahir dengan kepala besar ya, atau gangguan mental gitu. Ternyata di daerah industri, di beberapa daerah industri itu penyebabnya adalah logam berat ini. Dulu ketika saya sempat dinas di daerah Batam, ternyata Singapura itu membuang limbah logam beratnya ke Kepulauan Riau waktu itu. Nah, setelah sekian lama ternyata banyak lahir anak-anak yang mengalami retardasi mental, ada yang ensefalopati gitu. Setelah ditelusuri, ternyata sumber airnya yang terkontaminasi oleh sampah-sampah atau limbah-limbah yang dibuang ke pulau tersebut. Terus juga pada orang dewasa juga bukan tidak ada gitu ya. Dia menyebabkan gagal ginjal. Jadi bisa jadi gagal ginjal, gagal ginjal yang terus meningkat disebabkan oleh polusi-polusi logam berat ini. Terus kemudian juga bisa terjadi pada gangguan pada epifise anak-anak gitu. Nah, dari manakah sumber logam-logam berat ini? Nah, pada cat yang disemprot. Jadi hati-hati adik-adik ya. Terus kemudian pada baterai. Terus juga ada pada minuman. Terus kemudian ini debu cat, debu rumah. Jadi banyak sekali ya bagian-bagian dari rumah tangga kita yang menghasilkan logam-logam berat ini. Nah, ini contoh gambar-gambarnya ya. Anemia, sel eritrositnya menjadi kecil-kecil, hipokromik. Kemudian ini juga gangguan pada gusi, ini gangguan pada tulang. Nah, kita belajar sedikit ya lebih jelas. Sekalian, pada hari ini saya akan menyampaikan untuk mata kuliah toksikologi logam berat, terutama untuk sumber dan dampak kesehatan. Diketahui bersama bahwa logam berat dapat dihasilkan dari yang pertama dari industri baterai. Pada industri diketahui bahwa pada proses industri telah dihasilkan berbagai logam berat, antara lain dihasilkan dari kegiatan digunakan pupuk buatan dan pestisida yang mengandung logam berat. Logam berat ini selanjutnya dapat terakumulasi di dalam tanah dan dapat juga mengikuti aliran sehingga dapat menikmati Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara sekalian, pada hari ini nanti aku kesini tenang aja. Maaf adik-adik ya. Jadi gangguan di filmnya. Oke, sabar, saya ulang lagi ya. Ada gangguan nih. Sebentar ya.
Yuk. Ya, kayunya lagi yuk. Baru catat dulu. Ini apa? Saya catat ini. Ini baju di dulu di. Nah, Bisa kelihatan ya PPT-nya adik-adik? Bisa, dokter. Kita coba ya, saya setel ya. baju ini yang ini. Seksinya ada. Tapi kalau di Quran Suaranya nggak tahu kenapa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kedengaran bisa? Kedengaran ininya videonya? Saya akan menyampaikan Kedengar, dokter. Oke. terutama untuk sumber dan dampak kesehatan. Telah diketahui bersama bahwa logam berat dapat dihasilkan dari berbagai sumber. Yang pertama, bersumber dari industri baterai. Pada industri ini diketahui bahwa pada proses industri telah dihasilkan berbagai logam berat antara lain sumber logam berat yang kedua adalah dihasilkan dari kegiatan pertanian. Kegiatan pertanian telah digunakan pupuk buatan dan pestisida yang mengandung logam berat. Logam berat ini selanjutnya dapat terakumulasi di dalam tanah dan dapat juga mengikuti aliran menuju sungai sehingga dapat mencemari air sungai. Sumber ketiga berasal dari asap kendaraan bermotor. Hal ini disebabkan oleh bensin mengandung NPN yang mengandung logam, sehingga pada asap kendaraan motor akan dihasilkan logam tinggal. Sumber berikutnya berasal dari aktivitas pertambangan batu bara. Pada pengangkutan batu bara yang melalui sungai, batu bara yang tercecer di dalam sungai akan diurai menjadi ion-ion logam akibat keasaman di dalam sungai tersebut. Ion-ion logam selanjutnya ada yang membentuk sedimentasi, ada juga yang terakumulasi pada ikan. Logam berat yang terdapat pada makanan selanjutnya akan masuk ke dalam tubuh dan akan mengalami proses detoksifikasi. Logam ini selanjutnya mengalami proses biotransformasi dan pada metabolismenya juga dihasilkan molekul reaktif yang dapat bereaksi dengan protein.
dengan cara mengikat secara kovalen antara protein dengan logam berat. Hal ini dapat mempengaruhi metabolisme dan berdampak pada kesehatan. Beberapa dampak kesehatan akibat logam berat, salah satunya adalah gangguan kardiovaskuler. Logam berat berikatan dengan protein dan pembuluh darah, sehingga terjadi kerusakan organ. Hal ini berakibat pada penyempitan pembuluh darah. Logam berat terhadap gangguan fungsi ginjal. Logam berat dapat merusak nefron sehingga fungsi ginjal terganggu. Hal ini dapat berakibat pada gagal ginjal. Hal ini disebabkan oleh logam berat yang terdapat ulang, maka akan menggantikan posisi ion Ca12 digantikan pada logam. Hal ini menyebabkan gangguan pada protein ulang sehingga menyebabkan osteoporosis. Demikian kuliah hari ini. Oke. Sudah ya, adik-adik sampai di ini selesai materi tentang penyakit karena lingkungan. Ada pertanyaan sampai di sini? Kalau nggak ada, kita lanjut ya. Oke, kalau tidak ada, kita lanjut ya. Nah, tadi poin tentang penyakit yang disebabkan oleh lingkungan. Nah, sekarang kita masuk ke penyakit yang disebabkan oleh nutrisi atau makanan ya. Nah, penyakit yang disebabkan oleh nutrisi ini sebenarnya bahasannya cukup luas ya. Nah, nanti saya tahu adik-adik akan tetap dapat materi ini, cuman nanti bentuknya lebih spesifik. Nah, penyakit-penyakit yang berhubungan dengan nutrisi itu mulai dari makanan yang ini, apa istilahnya ini? Adanya zat-zat kontaminan di dalam makanan atau adanya zat-zat adiktif. Adiktif itu termasuk penyedap, termasuk penyedap, termasuk pewarna, termasuk pemanis buatan, itu termasuk zat-zat adiktif ya. Nah, itu kelompok sendiri sebenarnya kuliahnya ya. Dan kemudian ada juga nutritional deficiency. Nah, penyakit karena kekurangan zat di dalam makanan. Jadi kalau kekurangan energi dan protein disebut dengan protein, energi, malnutrisi. Jadi kekurangan karbohidrat dan kekurangan protein. Kemudian kekurangan vitamin, terus kekurangan mineral juga berhubungan dengan penyakit yang disebabkan oleh berhubungan dengan makanan. Yang juga menjadi satu kuliah sendiri sebenarnya hubungan gangguan pada obesity. Jadi pada orang-orang gemuk, apa saja yang terjadi pada orang-orang yang kelebihan berat badan. Terus kemudian diet dan disease. Jadi makanan yang langsung berhubungan, kebiasaan makan yang berhubungan dengan penyakit. Kemudian ada chemoprevention of cancer. Jadi pencegahan kanker ya, chemoprevention. Nah, sekarang food safety. Jadi yang dimaksud dengan food safety itu adalah penanganan. Jadi penanganan, pengolahan dan penyimpanan makanan yang aman. Jadi tidak mengandung MSG, tidak mengandung pengawet, pewarna atau pemanis buatan ya. Dan juga dijaga agar makanan tersebut tidak terkontaminasi oleh logam berat, oleh racun-racun yang lain, oleh jamur, mycobacterium dan lain-lain. Jadi food safety, jadi makanan yang aman untuk dimakan. Ini satu kuliah sendiri sebenarnya. Nah, sekarang nutritional deficiency. Nah, nutritional deficiency itu yang pertama adalah kekurangan protein, energi dan PEM ya.
protein, energi, malnutrisi. Contohnya adalah marasmus dan kwashiorkor. Marasmus dan kwashiorkor ini sama-sama suatu penyakit yang disebabkan oleh kekurangan zat makanan. Jadi kalau marasmus itu biasanya terjadi kekurangan kalori, juga kekurangan protein. Maka kita akan temukan pasiennya kurus sekali karena dia tidak makan nasi, kekurangan nasi dan juga kekurangan daging ya, protein. Kalau kwashiorkor yang lebih menonjol itu adalah kekurangan protein, glukosanya atau gulanya atau karbohidratnya bisa cukup bagus gitu loh, atau menurun sedikit. Nah, kwashiorkor ini menyebabkan terjadinya odem pada seluruh tubuh pada si pasien ya. Jadi beda bentuk, sama-sama malnutrisi, cuman beda. Ya, kita bahas di sini ya perbedaan antara kwashiorkor dan marasmus. Halo sobat, saya Fakultas Kedokteran Universitas Brawijaya. Tadi sudah kita saksikan bersama beberapa cuplikan video tentang gizi-buruk di Indonesia. Kira-kira dari video tadi gizi-buruk mana ya? Apakah kwashiorkor atau marasmus? Yuk kita simak perbedaannya. Yang pertama ada pasien dengan kwashiorkor. Jadi pasien dengan marasmus dan juga kwashiorkor ini sendiri biasanya dapat mengalami KIP atau kurang dari yang biasa kita sebutnya buruk. Selain itu biasanya kwashiorkor seperti kegiatan kita nih itu biasanya diakibatkan karena adanya konsumsi yang cukup, namun konsumsi itu tidak. Nah, pada pasien seperti itu terjadi suatu ciri-ciri yaitu sudah mengalami hitam, jadi coklat sampai keluar, dan jadi rapuh, mudah untuk mencabut tanpa adanya rasa sakit, dan mata tubuh sayur, wajah menjadi sedikit edem atau besar, dan ditentukan juga dengan sekujur tubuh, tangan, badan, sampai lantai, yang dimana bekerja seperti ini. Itu didapatkan adanya takut gali atau penyebaran pada hati, dan didapatkan adanya beberapa penyakit yang takut seperti adanya diare. Selain itu didapatkan adanya kemudian bercak itu biasanya berwarna menjadi coklat sampai di tengah, dan biasanya disertai adanya infeksi yang mudah melupas yang biasa disebut sebagai gizi plasma dermatosis. Selanjutnya ada anak-anak dengan kondisi marasmus. Jadi untuk marasmus ini sendiri diakibatkan dari konsumsi energi yang sangat rendah. Untuk ciri-cirinya adalah yang pertama dari wajahnya terlihat lebih dewasa dari luar dari jismnya, dan dari jaringan kulitnya juga terlihat mengkerut atau keriput yang diakibatkan karena jaringan lemak subkutis yang sudah sangat sedikit atau bahkan tidak ada. Kemudian yang selanjutnya dari iga atau tulang rustiknya terlihat sangat menonjol di sebelah sini, di mana biasa kita sebut sebagai iga gantang atau anusai. Kemudian juga dari perutnya terlihat sangat cekung, dan apabila berbalik biasanya terlihat adanya penampakan, di mana sebagian itu menggunakan celana yang longgar atau biasa disebut sebagai big pants. Nah, sekarang teman-teman sudah nambah wawasan dan bedanya marasmus. Oke, itu adik-adik ya. Sudah cukup ya untuk perbedaan marasmus dan kwashiorkor. Nah, sekarang diet disease. Jadi penyakit yang berhubungan dengan kebiasaan makan ya. Jadi yang kita bahas itu anoreksia nervosa dan bulimia. Sebenarnya juga ada diabetes mellitus dan lain-lainnya. Nah, anoreksia nervosa itu adalah suatu kelainan di mana seseorang itu takut untuk makan, dia tidak mau makan sama sekali gitu. Biasanya karena takut kegemukan gitu. Jadi ini adalah suatu penyakit karena gangguan mental. Sebenarnya dia tidak gemuk, tapi dia merasa dirinya gemuk sampai dia takut makan dan tidak mau makan sama sekali. Itu dia dinamakan dengan anoreksia nervosa. Nah, kalau bulimia itu juga pasiennya mau makan, dia tetap makan, cuma setelah makan akan timbul perasaan bersalah sehingga dia ingin mengeluarkan lagi makanannya dengan cara dimuntahkan. Nah, walaupun kalau dulu dimuntahkan aja ya, termasuk bulimia, ternyata tidak. Masih termasuk bulimia apabila dia merasa berdosa setelah makan, akhirnya dia melakukan over exercise. Kalau tidak olahraga berat, agar kalorinya keluar. Kalau tidak olahraga berat, dia memakai obat pencahar sehingga dia diare.
sehingga dia merasa dibuang keluar gitu. Jadi ini sebenarnya dasarnya adalah gangguan psikiatri, gangguan kejiwaan gitu. Nah, beda dengan diabetes mellitus. Diabetes mellitus ini sebenarnya sudah ada gangguan genetik, tapi kebagian besar diabetes mellitus ini disebabkan sekarang ya sebagian adalah tipe 2 yang sekarang paling banyak, di mana pola makan yang paling berperan menyebabkan terjadinya diabetes mellitus tipe 2, di mana kita banyak makan makanan yang terlalu tinggi kalori ya, apalagi junk foods ya. Jadi termasuk minum-minuman yang model dalgona, Thai tea, kopi-kopian, itu semua memakai gula yang cukup tinggi. Nah, ini yang pola hidup dengan gula yang terlalu tinggi ya, es krim ya, dan lain-lain ya, kita makan coklat dengan gula yang begitu tinggi, ini yang mencetuskan akhirnya terjadi diabetes tipe 2. Jadi banyak sebenarnya penyakit lain ya, bukan hanya diabetes ya. Alkohol juga, konsumsi alkohol masuk di sini ya. Jadi banyak sekali sebenarnya. Nah, kita coba lihat. Coba lihat ini ya.
Oke adik-adik ya. Ini tentang sedikit ya tentang defisiensi vitamin D ya. Jika kekurangan vitamin D akan terjadi gangguan ya. Mungkin lebih gampang di sini aja langsung. Jadi saya tidak akan detail. Apabila kekurangan vitamin D pada anak-anak akan terjadi riketsia ya. Nah, jika terjadi pada orang tua dewasa akan terjadi osteomalacia di mana nanti akan terjadi gangguan dari tulang ya, di mana kalsium tulang berkurang sehingga kena trauma atau kena cedera sedikit aja akan gampang patah. Jadi cuma terjatuh dari sepeda gayung atau terpleset langsung terjadi patah tulang. Juga terjadi kelemahan dari otot-otot karena kalsium itu juga bukan hanya untuk pertumbuhan tulang, kalsium juga diperlukan untuk kontraksi otot ya. Terus kemudian juga menimbulkan nyeri, terutama pada hip ya, bone pain nyeri ya. Itu juga disebabkan karena hubungan antara weakness dan juga kelemahan dari tulang-tulang. Oke, ini ada gangguan pembekuan darah, tidak akan banyak saya bahas ya. Jadi penyebabnya penyebab kekurangan vitamin D bisa juga karena kekurangan lemak, karena untuk metabolisme vitamin D diperlukan lemak ya. Ada 4 vitamin yang penyerapannya memerlukan lemak ya, vitamin A, D, E, dan K ya. Terus kemudian juga gangguan flora usus. Nah, kemudian ini efek dari vitamin K ya, vitamin K balik situ. Nah, oke adik-adik ya, itu aja dulu. Iya, nggak gampang sakit, penting untuk menjaga daya tahan tubuh. Salah satunya. Saya rasa ini nggak cukup ya filmnya. Oke adik-adik. Gimana sampai di sini? Saya ngerasa nggak maksimal ya ngajar sekarang. Nanti saya nyari ruang khusus kalau mau ngajar ya, biar tidak ini lebih konsen. Sampai di sini ada yang ingin ditanyakan? Sudah bisa nangkap apa yang saya sampaikan ya? Ya minimal garis besarnya ya, nanti adik-adik bisa belajar lagi. Tidak ada yang mau ditanyakan? Ya, oke. Lumayan bising ya di lab saya. Oke, ada yang mau ditanyakan? Moga-moga adik-adik bisa konsen ya. Saya sendiri ngerasa nggak maksimal ngajarnya hari ini. Oke, ada yang ingin menjawab atau mau gimana? Oke. Oke dah. 030 Dema Ayu Febriani, pingin nyoba jawab atau gimana? Mau nanya, Dok. Nanya yang mana? Izin bertanya, bagaimana cara mendeteksi suatu lingkungan itu tercemar logam berat? Bagus itu ya.
Oke, ada yang bisa jawab pertanyaannya ini? Bagus pertanyaannya Dema, Ayu, Fibriana. Gimana sih kita tahu air kita tercemar logam berat misalnya, tanah kita tercemar logam berat? Karena kan rata-rata logam berat tidak berbau, tidak berwarna, tidak berasa. Oke, ada yang bisa jawab? Bantu jawab. Izin menjawab, dokter. Nomor berapa, Seng? 054, dokter. 054. Oke, gimana caranya? Untuk kita mengetahui apakah air kita itu terdapat limbah berat itu mungkin bisa dilihat dari warnanya, dokter. Warnanya dan apakah air tersebut memiliki bau atau tidak, dokter. Terima kasih. Oke, warna dan bau. Ada yang mau menambahkan? 054. 054 siapa namanya? Namanya saya lupa saya. 054 siapa namanya tadi? Ingrid, dokter. Oh ya, Ingrid ya. Saya nggak hafal Ingrid. Oke, ada yang mau menambahkan pendapat dari Ingrid? Ya, izin menambahkan, dokter. Nomor 29 ya? 28, dokter. 28. 28 siapa? Dava. Dava, oke. Dava Ya. bisa jawab. Jadi menurut Dava, untuk kita mendeteksi jika suatu tempat itu sudah terkontaminasi oleh logam berat atau tidak itu dengan cara sampling, dokter. Jadi kita ambil sampel dan kita uji di lab dan kita lihat apakah di sampel itu ada sudah terkontaminasi atau belum, dokter. Oke, bagus. Ya, udah ketemu ya jawabannya. Gimana, Demayu? Jadi benar jawaban Ingrid tadi juga benar, jawaban Dava tadi juga benar ya. Jadi bagaimana kita tahu lingkungan kita sudah tercemar logam berat? Dan kebanyakan kita nggak tahu, kita baru tahu itu setelah terjadi sesuatu gitu. Sama kayak kasus limbah merkuri waktu Minamata yang dulu mungkin ada di buku adik-adik ya. Atau kasus yang saya ceritakan tadi di Batam ya. Jadi airnya itu kalau cuma logam berat, cenderung airnya itu tidak berbau, tidak berwarna, dan tidak berasa. Kita nggak tahu gitu. Cuman kita tahu loh kok tiba-tiba terjadi banyak ya kasus anak-anak ensefalopati, kok banyak ya kasus gagal ginjal gitu. Disusuri, langsung dicek air minumnya. Diperiksalah kualitas air minumnya, ternyata ditemukan melalui pemeriksaan laboratorium, oh ada timbal, ada logam berat. Itu yang cara yang pertama ya gitu loh. Nah, terus yang Ingrid tadi benar juga gitu loh. Itu kan yang golongan beberapa logam berat itu ternyata dia bercampur dengan cat misalnya. Timbal itu ada di cat. Terus ini baterai itu ada di pengolahan baterai ya. Jadi limbah-limbah pabrik itu kebanyakan dia, apalagi pewarna tekstil itu juga mengandung racun ya. Walaupun dia mungkin bukan golongan logam berat, tapi tetap dia mengandung racun. Nah, jika dia masuk ke dalam, jika masih berwarna, jika kita lihat minuman masih berwarna, maka kemungkinan besar sudah ada kontaminan. Mungkin bukan hanya logam berat, ada zat-zat yang lain yang juga sifatnya toksik. Jadi kita warna juga harus kita lihat. Terus kemudian kasus kalau kita pindah ke suatu daerah, maka lihat kasus di daerah tersebut banyak. Ini enggak banyak orang yang ensefalopati, enggak banyak orang yang gagal ginjal, enggak di sana, banyak orang yang gangguan anemia enggak gitu. Nah, kalau terus kita lihat, oh mereka anemia. Di sekitar sana ada pabrik enggak? Ada. Nah di Batam waktu itu emang dia punya pabrik, ternyata dia juga tempat pembuangan limbah dari negara tetangga ya. Jadi semakin banyak kadar kontaminan di sana. Jadi banyak ya cara untuk melihat logam berat. Yang pertama kita lihat lingkungan, di sana ada sumbernya atau tidak, kemudian lihat kualitas airnya bersih apa tidak. Nah, kalaupun jernih, nah kita lihat lagi, kita periksakan lagi di laboratorium, dan biasanya yang memakai air PDAM, mereka punya alat untuk men-screening tercemar atau tidaknya minuman atau air yang kita pakai. Oke, Ingrid 030 tadi ya, 030. Ada lagi?
Ingin menjawab, Dokter. Siapa nih? 0 berapa? 035. 035. 035. Iya, 035, oke. Mau Ingin jawab menjawab. yang ingin menjawab yang nomor 9. Apa yang dimaksud dengan anorexia nervosa dan bulimia? Apa perbedaannya? bulimia. Oke. Iya, bulimia. Jadi, anorexia nervosa itu adalah gangguan pola makan dengan cara membuat dirinya merasa tetap lapar, self-starvation. Sedangkan bulimia nervosa itu adalah gangguan pola makan yang ditandai dengan usaha untuk memuntahkan kembali secara terus-menerus apa yang telah dimakan sebelumnya. Sedangkan perbedaannya yaitu anorexia itu membatasi asupan makan dengan diet ekstrim, sedangkan bulimia itu mengompensasi episode makanan berlebihan dengan mencoba membersihkan makanan. Jadi bentuknya itu bisa dengan dimuntahkan lagi, jadi dia ke wastafel ya, merangsang dirinya untuk muntah, atau over exercise, jadi bisa dengan olahraga berlebih-lebihan atau memakan pencahar sehingga dikeluarkan. Bagus. 035 ya. Pertanyaan nomor 9 tadi ya. Ya, Dokter. Ada lagi yang udah? Menjawab, Dokter. Dokter. Izin menjawab. Oke, nomor 10 Anggita Febriliani mau coba jawab? Nomor 4, Dokter. Nomor 4 ya, silakan. Xenobiotik dapat diartikan sebagai bahan asing yang masuk dalam tubuh organisme yang mengganggu metabolisme, Dokter. Organisme apa tubuh manusia? Tubuh manusia, Dokter. Maaf. Oke, xenobiotik, benar ya. Jadi apapun sesuatu yang masuk ke tubuh kita, tapi bukan komponen tubuh kita, maka dia kita sebut dengan xenobiotik. Nah, nanti xenobiotik ini bagaimana metabolismenya di dalam tubuh kita, tadi sudah ada di diagramnya ya, sudah ada di filmnya juga. Nah, adik-adik yang menjelaskan tentang xenobiotik itu semesternya sama kayak adik-adik, berarti seharusnya kita juga punya kemampuan yang sama. Oke. Hilda Edrina Dewina mau jawab apa mau tanya? Izin menjawab nomor 2, Dokter. 052. Oke, Hilda nomor 2 apa? Oke. Global Burden of Disease adalah sebuah upaya yang sistematis dan ilmiah melalui perhitungan dan analisis. Setiap orang berhak mendapatkan hidup yang sehat dan berkualitas tanpa membedakan gender atau status sosialnya, Dokter. Oke, hampir benar ya. Nah, jadi beda ya, nyari Google sama nyari di PPT, Hilda ya. Tapi tidak salah sih gitu lah. Jadi global disease itu artinya di Indonesia kan secara bebas itu adalah beban penyakit yang menjadi beban dunia. Gampangnya begitu. Jadi penyakit yang jadi beban dunia ini ada 3 besar, ada macam-macam ya. Tapi 3 besar dari penyakit yang menjadi penyakit beban dunia itu ada penyakit jantung koroner dan stroke, itu menjadi beban dunia, banyak penderita di seluruh dunia. Kemudian penyakit yang berhubungan dengan nutrisi. Jadi ini termasuk DM, termasuk bulimia, termasuk anorexia nervosa, termasuk penyakit yang menyebabkan daya tahan tubuh menurun, termasuk penyakit karena dekontaminan atau food safety-nya tidak tercapai. Jadi makanan tapi tidak termakan oleh kita, tapi tidak sehat. Termasuk gangguan karena malnutrisi, kwashiorkor atau kwashiorkor, marasmus, kekurangan vitamin, kelebihan vitamin gitu. Itu masuk ya. Nah, itu ternyata dia letaknya di 3 besar. Kemudian untuk daerah-daerah berkembang masih ada tambahan satu lagi adalah penyakit infeksi. Kalau di negara maju penyakit infeksi tidak terlalu ya, tapi kalau di negara berkembang gitu. Jadi the global burden disease itu maksudnya penyakit yang menjadi beban dunia, menjadi beban, dan cara menghitungnya itu pakai yang dikatakan oleh tadi ya, bahwa cara menghitungnya itu pakai statistik.
Jadi berapa kasus penyakitnya, berapa tidak, terus kemudian di daerah mana dominan. Oke, ada lagi yang Izin menjawab nomor 5, dokter. Jawab dokter. Izin menjawab oke, dokter. nomor berapa? Nomor 8. 33. 08 dulu, oke. Izin menjawab nomor 3, 08, dokter. Amanda ya. Oke, nomor berapa? Nomor 3. Nomor 3, bagus. Silakan. Apa yang dimaksud dengan efek greenhouse? Efek greenhouse adalah apabila matahari yang datang dari luar ketika masuk mencapai daratan bumi, panas matahari itu akan dilepaskan di lapisan atmosfer. Karena terjadi peningkatan CO2, metana, dan ozon itu, maka menyebabkan peningkatan suhu atmosfer, dan peningkatan suhu itulah yang dikatakan sebagai efek greenhouse. Sekian, dokter. Ya, perfect ya, bagus ya. Jadi efek greenhouse ini sebenarnya ozon itu fungsinya sebenarnya ya, efek greenhouse ini fungsinya melindungi bumi kita. Jadi kalau tidak ada lapisan atmosfer yang mengandung ini ozon, CO2 dan zat-zat yang dan gas-gas yang tadi bisa menahan panas, maka kalau siang kita akan panas sekali. Jadi bukan kayak di gurun lebih panas daripada di gurun. Nah, kalau malam suhu kita bisa dingin, jadi kayak es. Kalau adik-adik, mungkin ada yang pernah nonton film ya, mereka melakukan penerbangan jauh tinggi, terus kemudian lepas dari atmosfer, akhirnya bisa beku kayak es. Nah, atmosfer ini sebenarnya berfungsi melindungi alam kita agar tetap hangat. Jadi suhunya itu tidak terlalu tinggi, rendah, tidak terlalu tinggi, walaupun perbedaan antara siang dan malam. Jadi sinar matahari yang masuk ke permukaan ditahan oleh lapisan atmosfer kita agar tetap hangat. Bahkan kalau malam pun karena sudah masih ada udah panas yang tersimpan, sehingga kita malam pun tidak terlalu panas. Cuman sayangnya seiring dengan majunya industri, terus kendaraan bermotor semakin banyak, kadar CO2 ini semakin banyak. Ternyata semakin panas yang diserap, yang dipantulkan lagi ke atmosfer itu semakin tertahan melebihi seharusnya gitu loh, melebihi suhu yang kita inginkan gitu. Nah, ini yang menyebabkan terjadi pemanasan global sehingga terjadi peningkatan suhu yang dikatakan sekarang naik 0,6. Apa efeknya dari rumah kaca ini gitu? Efek dari peningkatan suhu di bumi kita. Ini akan menyebabkan cairnya es di kutub sehingga akan naik permukaan laut. Nah, ini yang menyebabkan nanti akan terjadi terendamnya daerah-daerah di pesisir. Di samping juga terjadi membuat lingkungan yang tidak nyaman. Oke, ada lagi yang mau coba? Menjawab dokter. Menjawab dokter. 058 Kadek Krisna Rangga mau coba? Mau coba jawab nomor 5, dokter. Oke. Nomor 5. Sebutkan berapa logam berat dan sebutkan efeknya. Oke. Beberapa logam berat terdiri dari yang pertama limbah industri baterai, yang kedua dari kegiatan pertanian karena penggunaan pestisida, yang ketiga dari asap kendaraan bermotor yang bersumber dari bensin, serta yang keempat dari tambang batu bara. Kemudian efek dari logam yang dapat ditimbulkan yaitu yang pertama mempengaruhi metabolisme dan berdampak pada kesehatan, yang kedua mengalami gangguan kardiovaskular, yang ketiga gangguan fungsi ginjal karena dapat merusak nefron, serta dapat mengakibatkan osteoporosis. Sekian, dokter. Oke ya, cukup bagus ya. Jadi sumbernya sudah disebutkan ya. Cuman kurang sedikit tadi. Logam berat itu yang termasuk logam berat apa aja? Izin menjawab, dokter. Oke, Putu dia boleh nomor 035. Tadi belum ya, 35 ya. Udah nomor 35 sudah. 24 Cecilia Giovanni mau nyoba logam berat itu contohnya apa aja? Saya izin menjawab, dokter. Oke, silakan. Krisna. Yang pertama ada arsen, yang kemudian ada kadmium, tembaga, timbal, merkuri. Oke, banyak ya. Merkuri, timbal, jadi banyak sebenarnya. Arsen, nah, adik-adik nanti untuk nambal gigi itu adik-adik pakai arsen.
Jadi hati-hati ya, tapi tentu arsennya sudah. Jadi ketika proses mematikan akar gigi, adik-adik biasanya memakai arsen. Cuman arsennya mungkin sudah diolah sehingga tidak terlalu toksik bagi tubuh kita ya. Untuk tumpektomi mungkin adik-adik belum belajar sampai ke situ ya. Tapi jadi hati-hati dalam menggunakan arsen pada perawatan gigi. Mungkin itu, terus kemudian ada lagi? Izin menjawab, dokter. Dokter 34. Oke, 033 mau jawab yang mana? Nomor 6, dokter. 6. Apa yang dimaksud dengan food safety? Food safety dapat diartikan keamanan makanan seperti pengolahan makanan dan penyimpanan makanan yang aman, tidak mengandung MSG, tidak mengandung pengawet, pewarna atau pemanis buatan, dan juga dijaga agar makanan tersebut tidak terkontaminasi oleh logam berat, oleh racun-racun yang lain, oleh jamur dan serangga yang berterbangan. Sekian, dokter. Bagus, ya 100 ya. Sekarang ada yang ingin coba jawab lagi? Izin menjawab, dokter. Oke, sebentar saya cari dulu ke bawah. Sebentar ya, kayaknya saya punya. 08 ada? Amanda? Dokter. Ananda mau jawab atau mau ini? Mau nanya? Saya sudah, dokter. Saya menjawab lagi. Oke, tadi sudah ya? Coba. Sudah, dokter. Oke, udah. Oh ya, tadi sudah benar. Nomor 14 ada? Nomor 14 tadi masuk ya? Masuk, dokter. Oke, mau nanya apa, mau jawab? Tapi sebaiknya jawab, soalnya terlihat nilainya sudah di 90 sih. Saya mau nyoba jawab nomor 7, dokter. Nomor 7, oke silakan. Menurut saya, apa yang dimaksud dengan PEM? PEM adalah kondisi kekurangan gizi yang disebabkan oleh rendahnya konsumsi zat energi dan zat protein dalam makanan sehari-hari, sehingga tidak memenuhi tingkat kecukupan gizi. Sedangkan kalau kwashiorkor itu adalah kondisi kekurangan atau bahkan ketiadaan asupan protein. Itu biasanya ditandai dengan pembengkakan di bawah kulit atau edema. Kalau marasmus itu adalah kekurangan asupan energi atau kalori dari semua bentuk makronutrien, seperti karbohidrat, lemak, dan protein. Kondisi ini biasanya menyebabkan kondisi dehidrasi dan penurunan berat badan yang cukup berat. Oke, nomor berapa, Dek? Nomor 14. Aryan Strayu, dokter. Oke. Ya, kelar ya, berarti lagi 100 ya. Oke, ada lagi? Izin menjawab, dokter. Izin menjawab, dokter. Oke, nomor 36 silakan. Izin menjawab. Nomor 8, dokter. Perbedaan antara marasmus dan kwashiorkor. Nomor 36 deh ya? Iya, 36. Oke, tadi. Oh ya, boleh deh. Silakan. Marasmus itu adalah nutritional deficiency, di mana seseorang mengalami kekurangan kalori dan protein, di mana memiliki energi yang benar-benar rendah. Namun, kalau misalnya kwashiorkor, dia itu kekurangan protein yang parah, tetapi jumlah kalorinya masih tercukupi, sehingga bisa terjadi odem pada tubuh pasien karena retensi cairan. Oke, nomor berapa, Dek? Nomor 36. Oke, jelaskan tentang marasmus sama kwashiorkor ya. Sebenarnya dia sama-sama penyakit kekurangan gizi, cuman pada marasmus ini kekurangan protein, karbohidrat, bahkan juga lemak. Makanya orangnya akan kurus ya, jadi wajahnya tua gitu, rambutnya tipis, gampang rontok gitu.
Itu marasmus ya. Nah, kwashiorkor ini agak beda. Yang menonjol itu kekurangan protein. Nah, protein ini apabila di dalam sel itu kurang, maka dia akan menyebabkan air itu keluar dari sel sehingga dia berada pada jaringan intratisil. Jadi fungsi protein ini sebenarnya dia menyerap menyerap air masuk ke dalam sel, cuman akhirnya dia tertahan di luar sel airnya, tidak tertarik ke dalam sel. Ini yang menyebabkan dia odem bengkak ya. Bahkan nanti akan timbul kulit yang mulai gampang mengupas, sayu, ya macam-macam ya gejala dari kwashiorkor. Tapi perbedaannya adalah karena osmotik, gangguan pada tekanan osmotik sehingga air tidak berada di dalam sel tapi banyak di luar sel. Ini yang menyebabkan odem dan gangguan pada hepatnya akan besar. Oke, nomor 23 mau coba jawab nomor berapa? 23 tadi, ya 23. Oke, silakan Made Cahya ya. Izin menjawab nomor 13, Dokter. Nomor berapa? Sumber vitamin D dan gejala defisien. Nomor 13. 13. Oke, silakan. Sumber vitamin D-nya susu kedelai, kuning telur, susu, dan minyak ikan. Gejala defisiensinya itu menyebabkan tulang pipi, rapuh, dan kelainan bentuk tulang. Terima kasih. Ya, bisa. Ada yang mau menambahkan? Izin menambahkan, Dokter. Siapa? NPM nomor 31, Dokter. 31, oke, silakan. Jadi dampak defisiensi dari vitamin D itu bisa ada osteoporosis, osteomalacia, demensia, skizofrenia, dan masalah kesehatan jantung, Dokter. Oke, banyak ya sebenarnya ya, karenanya gangguan pada tulang. Oke. Ada lagi yang mau menjawab? Izin menjawab, Dokter. Nomor berapa, Dek? Nomor berapa? M-nya? NPM 53, Dokter. 53 ya. Oke, silakan yang mana? Izin menjawab nomor 12, Dokter. 12, oke, silakan. Vitamin C ya. Sumber vitamin C yaitu dari jeruk, stroberi, cabai, dan tomat. Gejala defisiensinya rambut kering dan rontok, kulit kering dan kasar, gusi berdarah atau sariawan. Oke, ya cukuplah. Ada lagi? Kosong berapa yang dijawab, Dokter? Nomor 6 ada? Izin menjawab, Dokter. Menjawab, Dokter. Izin menjawab. Nomor berapa, Dek? 44, Dokter. Ingin menjawab nomor 14. 14 ya. Ada nomor berapa? 44, Dokter. 44. Oke, silakan. Sumber vitamin E dan gejala defisiensinya. Sumber vitamin E itu kita bisa dapat dari sayuran, kacang-kacangan, minyak zaitun, serta alpukat. Gejala defisiensinya yaitu refleks tubuh lambat, gangguan koordinasi gerakan tubuh, gangguan penglihatan, kesemutan atau mati rasa, serta pucat dan mudah lelah. Ya, bisa ya. Sebentar ya, saya lihat chat. Oke. Oke, ada pertanyaan lagi? Siapa yang mau lagi? Izin menjawab, Dokter. Menjawab nomor 10, Dokter. Nomor 10, oke, silahkan. Jadi pertanyaan nomor 10 kan apa sumber vitamin A dan ada nomor berapa? Saya nomor 55, Dokter. Oh, 55. Pertanyaannya nomor 10 ya, oke. Iya. Jadi sumber vitamin A itu didapat dari tomat, telur, wortel, labu, dan paprika. Gangguan defisiensinya bisa terjadi pada masalah mata, Dokter. Oke, gangguan penglihatannya. Oke, bisa 100. Oke, ada lagi yang mau? Izin menjawab, Dokter. Izin menjawab, Dokter. Nomor 4.
Nomor 4, oke silakan. Saya absen 46. Nomor 26 ya? Nomor 46. 46, oke 46 silakan. Xenobiotik itu berasal dari kata xenos yang artinya asing. Xenobiotik adalah zat asing yang masuk dalam tubuh manusia, misalnya obat-obatan, insektisida, zat kimia tambahan, misalnya pemanis, pewarna, dan juga pengawet. Oke, cukup ya. Oke. Kayaknya waktu kita sudah mau habis ya? Belum, masih ada waktu yang sebentar, saya lihat lagi. Oke, ada yang mau jawab lagi? Izin menjawab dokter, nomor 11. Nomor 11, oke silakan. Jadi untuk sumber vitamin dari B1, B6, dan B12 itu ada pada hati sapi, hati unggas, daging sapi maupun unggas, ikan dan bahan makanan laut lain, kacang-kacangan, polong-polongan, biji-bijian, dan sayuran. Dan untuk defisiensinya yaitu pada B1 yaitu ada tiamin, yaitu kekurangan vitamin B1 dapat menyebabkan beri-beri dan penyakit Wernicke. Dan untuk vitamin B6 itu ada anemia dan gangguan kulit, dan sedangkan untuk B12 itu ada kehilangan nafsu makan, gangguan penglihatan, susah buang air besar, dan detak jantung tidak teratur, dokter. Oke, bisa ya. Nomor 11. Masih ada sekitar 15 menit lagi. Ada lagi yang mau nyoba? Izin bertanya, dokter. Nomor berapa yang terakhir tadi? 6. Oke, nomor ini 33. Nomor 33. 33 ya. Ada yang nomor 33? Pengen jawab atau pengen bertanya? Nggak ada ya. Oke. Nomor ada yang ingin bertanya? Kak Izinnya menjawab? Ingin bertanya. Ya, dokter. Nomor berapa? Nomor 6. Nomor 6. Oke, silakan. Nomor ininya berapa deh NIM-nya? Mau bertanya, Dok. Mau bertanya. Nomor NIM berapa? 006, Dok. 006. Oke, mau bertanya apa? Bagaimana cara kita mengatasi pencemaran logam berat pada lingkungan perairan, Dok? Nah, susah itu pertanyaannya, adik-adik. Ada yang mau jawab? 06, bagaimana cara kita mencegah terjadinya pencemaran logam berat? Oke, ini pertanyaannya bagus. Ada yang mau jawab? Izin menjawab, dokter. Nomor berapa, Dek? 054, dokter. 054, oke silakan. Tadi pertanyaannya itu kan bagaimana cara kita mencegah pencemaran logam berat pada air ya, perairan ya, dokter? Ya, di mana aja sih sebenarnya ya? Oh ya, kalau untuk di perairan sendiri jawaban saya itu mungkin kita bisa menggunakan deterjen yang ramah lingkungan ataupun tidak membuang sampah sembarangan di sungai-sungai, dokter. Ya, bisa lah. Ada lagi yang mau menambahkan? Saya ingin menambahkan, dokter. Nomor berapa? 57. 57, oke silakan. Jadi cara mencegah pencemaran di perairan itu kita harus melakukan pengolahan limbah dengan benar, lalu menggunakan bahan-bahan yang ramah lingkungan, tidak membuang sampah di sungai atau sumber air lainnya. Oke, bagus adik-adik ya jawabannya. Minimal adik-adik sudah berusaha mendekati jawaban yang benar ya. Nah, sekarang kita lihat dulu sumber dari logam berat. Sumber dari logam berat itu terbanyak dari pabrik-pabrik. Jadi limbah baterai. Terus kemudian juga di pupuk beberapa, dia mengandung beberapa logam berat juga ya. Terus kemudian apa lagi ya? Di mainan anak-anak juga kadang-kadang dia mengandung logam berat ya. Jadi kalau di Singapura waktu itu permainan anak-anak yang memakai unsur timbal ditarik dari peredaran, kemudian dibuang ke Indonesia, dijual murah. Wah, kita anak-anak kita pada beli semua.
Jadi itu yang harus yang pertama kali kita lakukan adalah tahu dulu dari mana sumber logam beratnya. Terus apa-apa aja ya termasuk sumber logam berat. Nah, kalau pabrik maka harus ada seperti yang dikatakan tadi pengolahan limbah yang benar. Kalau dari bahan cat, nah rumah kita itu pakai cat kan, apalagi cat semprot itu banyak dipakai, itu ada logam beratnya di dalam. Makanya hati-hati menggunakan cat. Nah, pakai masker. Kalau kita ngecat ya, jangan sampai terhirup. Kemudian selesai ngecat, mandi, bersihkan, jangan sampai langsung ngecat dengan sambil makan, ngecat sambil menyemprot tanaman dengan anti hama gitu. Jangan sampai seperti itu. Karena dia akan masuk ya. Jadi pakailah kalau kita kontak dengan zat-zat yang mengandung logam berat, maka kita harus pakai alat pelindung yang cukup. Jadi masker, bisa pakai pakai sarung tangan. Nah, kalau pernah adik-adik melihat penyemprotan hama di luar negeri ya, kalau di luar negeri itu mereka menyemprot hama, dia pakai baju kayak astronot. Karena mereka sangat mengerti banyak racun-racun berada pada organofosfat atau DTT. DTT yang dipakai untuk, DTT sekarang udah nggak boleh ya, yang dipakai untuk membasmi hama. Jadi sumbernya kita kenali dan baru kita tahu apa yang harus kita lakukan. Itu yang terpenting. Jadi adik-adik belajar tentang apa yang ada logam berat, kemudian apa yang terkandung, bagaimana cara menghindarinya. Oke, cukup ya, bisa paham ya cara ini menghindari logam berat ya. Karena kalau kita sudah nyapu, sudah ngepel, kalau sampah kita hanya sampah plastik tidak terlalu masalah. Cuma kita harus tahu yang mana sampah yang mengandung logam berat. Kita harus hati-hati. Oke, dari situ ada lagi yang ingin ditanyakan? Izin menjawab, dokter. Nomor berapa? Nomor berapa deh? Nomor 56. 56 tadi udah belum ya? 56, oke, silakan. Izin menjawab yang nomor 4. Nomor 4, oke. Xenobiotik, oke, bagus. Nah, sekarang ya lanjutin aja. Apa yang dimaksud dengan xenobiotik? Xenobiotik adalah zat asing yang masuk dalam tubuh manusia, seperti obat-obatan, insektisida, zat kimia, tumbuhan, pada makanan, dan zat karsinogen lainnya. Oke, bagus ya. Jadi intinya xenobiotik itu adalah zat-zat yang tubuh kita nggak perlu. Jadi bukan karbohidrat, bukan vitamin, bukan mineral, bukan protein. Benda asing tubuh kita nggak perlu ya di dalam tubuh kita sebenarnya gitu. Cuman dia kadang masuk dalam obat. Jadi obat sebenarnya kita nggak perlu, cuman kalau kita sakit juga. Nah, zat anti obatnya mungkin enggak gitu, tapi zat pengantarnya itu juga termasuk xenobiotik ya. Bukan, saya salah. Obatnya pun termasuk, kan dia berupa racun biasanya. Jadi obat itu benar ya, definisi obat itu sebenarnya adalah racun. Dia racun untuk membunuh bakteri. Nah, ternyata setelah membunuh bakteri itu ada, tapi kalau sudah dalam bentuk obat, dia artinya sudah melalui penelitian. Artinya nanti sudah diperhitungkan dia akan masuk dalam siklus xenobiotik ini ya. Nah, bukan gini. Oke, sebentar ya. Nah, nih. Jadi kalau obat itu dia masuk ke dalam tubuh kita, kita makan obat anti malaria, obat antibiotik itu sudah dilakukan tes dulu pada hewan. Artinya ketika obat itu dimakan, kumannya mati, kemudian tubuh kita punya zat tersebut punya kemampuan untuk dikonjugasikan dengan produk-produk protein atau glukuronid dalam tubuh kita, nanti akan dikeluarkan lewat urin. Jadi itu ada tesnya ya, tes untuk menghitung waktu sekresi zat obat-obat. Nah, yang jadi masalah kalau bentuknya bukan obat-obatan, jadi misalnya racun cyanida yang berada pada tanaman merambat biasanya, umbi-umbian kadang kacang itu kadang-kadang ada cyanidanya dikit. Nah, kalau produk-produk begitu kadang dia cyanida itu dalam jumlah besar dia di dalam tubuh kita akan lebih toksik. Nah, jeleknya cyanida sih racunnya itu dia akan diikat oleh
protein tertentu, cuman pengikatan ini tidak membuat dia tidak toksik, tapi semakin toksik. Nah, jika dia masuk ke dalam tubuh, maka dia akan menyebabkan kerusakan pada tubuh kita. Jadi itu ya, tentang definisi xenobiotik. Rasanya adik-adik sudah tahu ya. Oke, ada lagi? Izin bertanya, dokter. Nomor berapa? Nomor 37. 37, mau nanya apa? Ikan yang sudah tercemar logam berat itu apa perlu dikelola secara khusus jika saat mau dikonsumsi, dokter? Itu menarik sekali. Coba adik-adik buka searching di Google ya. Karsus Minamata di Jepang gitu. Ya, itu juga. Jadi racun itu masuk ke laut ya. Lewat racun yang dipakai untuk menangkap ikan sebenarnya gitu, dan juga limbah industri. Nah, kalau hewan tersebut, ikan tersebut sudah mengandung racun, sebaiknya dibuang aja deh. Karena logam berat itu dia menyatu dengan dagingnya. Jadi mau kita cuci, mau diapain, mau direbus dalam jangka waktu lama, logam beratnya tetap di situ gitu loh. Itu permasalahannya. Jadi kalau emang kita tahu dia berasal dari daerah yang banyak logam beratnya, udah dibuang aja, nggak usah punya pikiran, oh nanti saya cuci, saya pepes atau saya gimana, kan nanti hasilnya baik nggak, percuma aja gitu. Karena dia akan masuk ke dalam sel. Nah, kalau sudah masuk dan terendam di dalam sel, susah kita mengeluarkannya lagi, gimana cara menyerapnya gitu. Karena adik-adik sudah tahu kan, kalau zat sudah racunnya masuk ke dalam sel, ikannya sudah mati, artinya dia kan sudah terendam di dalam sel. Caranya selnya dibuang, kan adik-adik susah milih mana ya sel yang sudah keracunan, mana yang enggak gitu loh. Karena proses transportasi keluar dari sel pun sudah nggak mungkin gitu. Nah, dulu pernah dicoba gini. Jadi beberapa, tapi bukan logam berat, beberapa racun yang lain itu pernah kena pada hewan ya, dia masuk ke dalam tubuh ikan. Nah, pernah dicoba ditaruh di dalam di dalam bak, kemudian dialirkan air, dikasih makanan yang sehat ikannya gitu loh. Setelah beberapa lama, emang benar kadar racun di dalam ikan itu turun, tapi tidak pernah sampai 0, jadi tetap aja. Oke, pertanyaan yang bagus ya. Ada lagi yang mau bertanya atau mau jawab? Izin bertanya. Nomor berapa? 019. 019 ya. Oke, mau nomor berapa? Izin bertanya, dok. Oh, bertanya. Oke, silakan. Pengaruh negatif apa yang ditimbulkan pada tubuh jika kita sudah mengkonsumsi makanan atau minuman yang mengandung logam berat? Oh, bagus. Oke, ini tadi ada gambarnya. Lihat. Oke, nah tadi dia. Nah, ini lead. Oke, jadi kalau lead itu sudah ada yang pakai gambar. Nah, salah satunya ya, dia bisa menyebabkan gangguan penyerapan kalsium. Jadi kalsium di dalam tubuh kita itu untuk menempel pada tulang itu ada reseptornya. Jadi ada ikatan kayak kunci sama anak kunci. Jadi harus ngeklik dia gitu loh. Baru kemudian bisa kalsium itu berikatan pada tulang kita. Nah, pada keracunan logam berat, kunci itu diblok oleh logam berat, sehingga kalsiumnya nggak bisa nempel di situ. Itu yang menyebabkan terjadinya osteoporosis. Osteoporosis pada orang-orang yang terkena logam berat. Dan jadi ketika dia sudah osteoporosis, tulang kalsium dalam tulangnya berkurang, jadi ibarat bangunan kurang semen, kena sentuh sedikit aja, kompresor sedikit aja, dia akan gampang patah tulang gitu. Terus yang kedua, golongan sulfur ini belerang, dia itu juga menghambat sintesis dari sel darah merah kita, eritrosit kita. Untuk membentuk eritrosit itu diperlukan hem. Hem ini tidak bisa berikatan apabila ada sulfur, karena dia menghambat ikatannya, sehingga akhirnya eritrosit yang terbentuk itu kualitasnya jelek dan tidak bisa mengikat oksigen dengan
Bagus, itu yang kedua. Terus kemudian juga dia bisa merusak tubulus pada ginjal. Jadi menimbulkan reaksi pada ginjal sehingga bisa sampai terjadi gagal ginjal. Ini banyak ya di sini. Jadi gangguan pada demyelinisasi saraf juga, gangguan pada selaput saraf juga. Nah, pada otak makanya pada daerah-daerah industri apabila masyarakat di sekitarnya sering mengeluh sakit kepala, kemudian gangguan ingatan, anak-anaknya mulai banyak yang mengalami ensefalopati ya, lahir dengan kepala tersumbat gitu. Gangguan pada kepala, terus kemudian gangguan retardasi mental, maka cepat sekali biasanya pihak puskesmas atau pihak dinas kesehatan itu mencurigai terjadi polusi pada daerah tersebut. Nah, ini biasanya logam berat ya. Dulu kasus seperti ini jarang di Indonesia, jarang orang Indonesia itu lahir dengan retardasi mental, autis. Nah, sekarang coba kalau adik-adik sempat mungkin ya pasti pernah ketemu orang yang autis. Adik-adik pernah nggak ketemu ini? Ada nggak yang tidak pernah ketemu dengan penderita autis atau retardasi mental? Anak-anak loh. Nah, sekarang gampang gitu. Saya rasa semua adik-adik pasti pernah ketemu orang yang autis atau retardasi mental karena sekarang jumlahnya udah banyak. Nah, dulu satu kampung itu belum tentu ada satu orang yang mengalami hal seperti ini. Jadi kita hati-hati dengan logam berat. Ada lagi adik-adik, masalahnya logam berat ini tidak berwarna, tidak berbau. Jadi agak susah kita mendeteksinya kalau tidak dengan bantuan laboratorium. Itu udah ada lagi yang ingin ditanyakan atau ingin menjawab? Izin menjawab, dokter. Nomor berapa? Nomor 1, dokter. Nomor 1. Oke, adik nomor berapa? Nomor 27, dokter. Nomor 27, 027, oke. Untuk polutan di lingkungan seperti asap polusi dari kendaraan dan gas-gas polusi yang mengandung zat kimia. Untuk di rumah seperti debu, polusi air, dan polusi tanah. Sedangkan untuk pribadi berasal dari tembakau, alkohol, dan obat-obatan, dokter. Oke, ya. Obat-obatan juga termasuk xenobiotik ya, tembakau juga. Oke, rasanya sudah cukup. Ada bagian yang tidak paham dari materi hari ini? Ya, saya juga minta maaf ya. Saya sendiri juga nggak terlalu fit untuk menyampaikan materinya, terus lingkungannya juga tidak nyaman ya. Nanti untuk kuliah berikutnya saya coba cari. Kayaknya ini kuliah terakhir sih untuk semester ini ya, yang sama saya karena minggu depan sama Dokter Dewi, berikut lagi sama Dokter Putu kayaknya ya. Nanti kita ketemu lagi di praktikum. Nah, praktikum kita nanti bulan Januari. Kayaknya praktikum kita sama kayak kemarin ya. Adik-adik membuat laporan dan temanya adalah neoplasia. Oke, ada yang ingin disampaikan? Oke, ada yang ingin disampaikan untuk kuliah berikutnya? Oke, ada ide-ide untuk kuliah kita bagaimana caranya biar adik-adik tambah lebih paham? Ada masukan untuk saya? Kuliahnya sebaiknya gimana gitu, ada ide untuk kuliah kita berikutnya? Oh dok, saya ingin kuliahnya itu di kafe gitu, gimana? Ada yang punya usul kuliah berikutnya? Dok, saya ingin kuliahnya itu nggak usah kasih bahan kuliah, kasih jawabannya aja gitu. Gimana adik-adik? Nah, dok, kuliahnya itu nggak usah ngasih pertanyaan dokternya. Kami yang ngasih pertanyaan, kami yang ngasih ini apa, dokter ngasih jawabannya aja, nanti kami cari pertanyaannya gitu. Gimana? Kita balik ya. Oke, nggak ada ide ya. Oke, ada ide ya. Selamat belajar ya. Nanti kita ketemu lagi. Saya lihat di jadwalnya itu bulan Januari untuk praktikum neoplasia. Jadi neoplasia itu praktikum kedua ya.
Jadi kalau tidak ada pertanyaan, nggak ada ini lagi, silakan. Kalau masih ada bagian yang belum mengerti, nanti bisa kita diskusikan lain waktu. Oke, saya stop share ya. Stop share. Oke, adik-adik udah. Saya izin leave ya. Terima kasih adik-adik, selamat belajar ya. Terima kasih dokter. Terima kasih dokter. Terima kasih dokter.